Oke. Kita sambut dulu pemirsa pagi hari ini. Silakan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi wabarakatuh. pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi hadir pagi hari ini? Ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap fit. Doa menjalani kami untuk hari-hari. Anda semua sehat walafiat tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ada yang juga sudah berangkat ke kantor, sudah bermacet-macetan. Ya. Karena ternyata sejumlah ruas di Jakarta ini Betul. ada perbaikan, Vi. Jadi kendaraan yang bisa seharusnya lancar tapi Ya. harus memperlambat. Betul. Ketimbang dia cepat tapi ke bengkel ditagih, Pak, ganti shock breaker, ganti per. Karena menerobos lubang-lubang jalanan Nah, ya. itu. Jadi agak irit-irit lah ya. Betul, karena yang mau nggak mau banjir, hujan yang melanda Jakarta ini berakibat juga terhadap jalanan yang biasanya mulus, Ya. ini mulai berlubang. Nanti kita akan update ya bagaimana kondisi di salah satu ruas Jakarta, tapi kita ke informasi yang lain dulu. Ada seorang bocah berusia 6 tahun ini menjadi korban tabrak lari pemirsa, sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan. Ini seorang diri, tepatnya di Jalan Batara Gira, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan korban saat itu berada di tepi jalan, tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang. Dari arah samping, sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban hingga terpental 5 meter. Pengemudi minibus menyadari kejadian tersebut langsung bukannya menyelamatkan korban begitu ya, tapi melarikan diri. Nah, korban yang tak sadarkan diri segera dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Kasus ini tentunya dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar. Ya karena sudah jelas juga tadi di CCTV Ya, ada nomor rekamannya. polisi kendaraan, ya semoga dapat diusut dengan tuntasnya. Dan juga pengawasan dari orang tua ya, mungkin ya, Ya. kita sering kali melihat video Vi seperti ini, Betul. anak kecil nyebrang sendiri, Bahaya, berusia justru. balita, Jalan raya bahaya. kan bahaya ya sebetulnya ya. Perlu kita ingatkan lagi kepada Ya. para orang tua dan keluarga. Baik pemirsa, ini ada juga informasi di mana bangunan bengkel 3 lantai di Jalan Bungur Raya Kemayoran Jakarta Pusat ini ambruk pemirsa, terjadi pada Jumat pekan lalu yang ternyata memakan korban jiwa. Jadi ada penemuan jasad korban bermula saat sejumlah penyewa toko ini mencium aroma tak sedap di sekitar lokasi ambruknya bangunan. Dari hasil olah TKP, korban diketahui bernama Heri Yulianto, berusia 55 tahun. Ini warga Jalan Sepur, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pria tersebut selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jadi pada saat mungkin ambruk, proses olah TKP atau pengecekan lokasi mungkin terkendala dengan Reruntuhan kondisi bangunan. ya material-material yang sulit untuk diangkat atau dievakuasi. Nah, setelah melibatkan alat berat dan ada bau ya. Bau tidak sedap yang Berarti dirasakan sudah oleh lebih warga dari 1-2 sekitar. hari bisa jadi. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kerangka manusia dengan pakaian yang lengkap ini ditemukan tepatnya di lubang lahan kosong saat warga hendak meratakan tanah dengan mesin beko atau ekskavator di Sampang, Madura, Jawa Timur. Berdasarkan hasil identifikasi dari tim forensik Polda Jawa Timur, kerangka diketahui jenis kelamin pria 30 hingga 40 tahun usianya dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar tahun 2023 atau 2024 lalu. Jadi usai penemuan ini tentu proses pemulasaran tetap dilakukan hingga akhirnya kemudian diserahkan untuk dilakukan proses pemakaman ya, yang mana dilanjutkan di lokasi pemakaman umum Sampang. Dan juga ada seseorang yang datang ke kantor polisi, dalam hal ini Polres Sampang, mengaku bahwa yang dimakamkan atau yang ditemukan tersebut tulang belulangnya adalah keluarganya yang berdomisili di wilayah Surabaya. Identitas yang dibawa mereka berupa kartu tanda penduduk atau KTP yang kemudian dicocokkan dengan ciri-ciri barang bukti yang diamankan oleh petugas. Meski terdapat kesamaan data yang dibawa keluarga dengan korban, namun petugas juga masih akan melakukan pencocokan lainnya dengan identitas yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Aparat menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap 2 jenazah yang ditemukan ya oleh warga
pada 21 Januari lalu dengan kondisi mengenaskan di kebun kelapa sawit di Pali atau Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, pemirsa. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua korban adalah warga sekitar yang tengah mengambil kelapa sawit dan aksinya dipergoki oleh keempat terduga pelaku yang merupakan penjaga keamanan di kebun sawit. Polisi kemudian menangkap 2 terduga pelaku yang sempat bersembunyi di Desa Batu Winangun, Ogan Komering Ulu, sedangkan 2 orang lagi masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Kurang lebih 60 cm dan 1 bilah senjata. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Hari kelima banjir di Priuk, Kota Tangerang berangsur surut. Ketinggian air yang semulanya mencapai 4 meter, kini sudah surut menjadi 2 meter. Ya, pantauan sih dari hari Selasa kemarin memang tampak sejumlah titik di sekitar Tanggul Kali Sabi dan area Danau Situbulak ini masih terendam banjir ya. Ketinggiannya 2 meter di beberapa titik terendah. Di bagian depan perumahan Priuk Damai dan Villa Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk, yang memiliki kontur lebih tinggi, ketinggian air sudah berkisar antara 50 hingga 1 meter, 50 cm maksud kami hingga 1 meter. Meski kondisi banjir berangsur surut, ratusan warga masih terus memilih bertahan di posko pengungsian. Ya, cuaca mudah-mudahan sih mendukung ya Ti ya untuk proses surutnya air, karena 2 wilayah ini Tangerang dan Bekasi Ti yang memang menjadi sorotan juga. Kawasan wisata Pantai Larangan, Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal ini masih terus dipenuhi oleh batang kayu dalam jumlah besar, pemirsa. Kayu ini terdampar dan menghiasi sepanjang area pantai. Ya, kayu ini terdampar sejak Sabtu malam atau sehari setelah terjadi banjir bandang di kawasan wisata Guci. Jadi warga ini menduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari lereng Gunung Slamet. Jadi saat banjir terjadi pada Jumat malam, warga menduga batangan kayu ini merupakan sisa-sisa penebangan liar atau alih fungsi lahan yang terjadi di lereng Gunung Slamet. Jadi ini kawasan wisata sebenarnya ya. Tapi ternyata kondisinya memang full tertutup batang-batang kayu. Ini juga viral di media sosial. Pertanyaannya kemudian, batang kayu ini adalah batang kayu akibat apa? Penebangan kah? Alih fungsi lahan kah? Dugaannya seperti itu yang terjadi di lereng Gunung Slamet. Oke. Pemirsa, pesawat Smart Air jenis Caravan mendarat darurat di perairan Nabire, Papua Tengah setelah sebelumnya ini sempat mengalami gangguan mesin sesaat usai lepas landas. Tampak dari foto dan video amatir yang memperlihatkan badan pesawat terapung di laut dengan sayap patah dan kerusakan pada badan pesawat. Pesawat diketahui mengangkut 13 penumpang dan kru yang seluruhnya alhamdulillah ini selamat nih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dalam laporan yang masuk, ini kejadian ya dari pihak PT Smart Cakrawala Aviation. Insiden terjadi pada Selasa 27 Januari 2026. Setelah lepas landas dari Bandara Nabire, pilot melaporkan gangguan pada mesin, lalu memutuskan pendaratan darurat di bibir pantai Nabire. Kita apresiasi juga untuk awak pesawat, dalam hal ini pilot dan co-pilot begitu ya. Berhasil mengingatkan saya ini loh, atau film Tom Hanks ya. Suli bukan sih ya. Itu ya dia. kan? Ya, akhirnya mendarat darurat di perairan ya. Ya. Mudah-mudahan ada juga nanti PH-PH yang mungkin melirik peristiwa ini. Ya semoga nggak ada juga sih peristiwa kecelakaan yang bisa. Ya. Tapi kan memang kan dibutuhkan special skill sih. Betul. Iya kan? Dalam kondisi panik, ya. 13 orang harus diselamatkan. Betul. Wow. Tapi syukurnya semuanya selamat ya, Vi ya. Alhamdulillah. Oke, kita sudah hadirkan beragam informasi. Kita sekarang update bagaimana kondisi terkini di UKI Cawang, Jakarta Timur. Sudah ada Brigadir Sarah. Kita lihat nih apakah hari Rabu ini sudah cukup padat. Wah, ramai kayaknya. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima
kasih Arif dan juga Rati serta selamat pagi pemirsa. Pada jam berangkat aktivitas perkantoran seperti yang terlihat di belakang saya dari kawasan UGI Cawang ini memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah DI Panjaitan ataupun juga Cempaka Putih akan mengarah ke Cililitan ini memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, dan dari area DI Panjaitan ataupun juga Cempaka Putih yang akan mengarah ke MT Haryono terjadi ketersendatan dikarenakan kenaikan volume kendaraan pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan menjaga kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah MT Haryono ataupun juga Cawang yang akan mengarah ke Halim pada pagi hari ini dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat namun masih dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada saat Anda melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan kondisi cuaca juga saat ini dalam keadaan cerah berawan. Antisipasi dengan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda saat hujan turun dan juga tidak berhenti ataupun berteduh di bawah hujan, serta gunakan jas hujan namun hindari jenis ponco bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Sementara arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke MT Haryono dan Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai, terjadi perlambatan kecepatan. Antisipasi bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk mencari jalur alternatif lainnya pemirsa. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 292 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan laka lantas ini dikarenakan para pengendara memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Untuk itu kami mengimbau bagi Anda, cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Pastikan pula Anda berkendara dalam keadaan yang prima. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Arif dan Ratih di studio. Ya, kembali bersama kami pemirsa, silakan. Ini Polda Metro Jaya memeriksa Rocky Gerung ya, sebagai saksi ahli dari pihak RRT dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam perkara ini RG atau Rocky Gerung tentu memberikan pernyataannya ya, dan juga keterangannya di hadapan penyidik. Dan kita ketahui saat ini Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang ketiga ini tercatat sebagai tersangka, dan berkasnya setahu kita sudah berada di kejaksaan ya sepertinya. Betul. Tapi Vi, kemarin kehadiran Rocky Gerung ini juga menegaskan bahwa kehadirannya ini sebagai ahli bukan untuk membela pihak tertentu, melainkan untuk menjelaskan aspek metodologi penelitian dan logika ilmiah dalam menilai sebuah dokumen termasuk ijazah. Rocky Gerung menilai setiap penelitian memerlukan waktu dan tidak selalu memiliki titik akhir yang cepat. Selama prosedur penelitian belum selesai, masih bisa ditemukan data baru, maka penelitian tersebut dinilai sah untuk terus dilakukan. Bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua, sebut aja, persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi, kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya, oke? Kita bergeser ke informasi selanjutnya. DPR RI resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada sidang paripurna Selasa. Thomas Djiwandono menggantikan Judagung yang resmi mengundurkan diri. Penetapan Thomas Djiwandono atau Tommy sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dilakukan setelah menjalani uji fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI
Wakil Ketua DPR Saan Mustafa yang menjadi pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPR. Dalam keterangannya, Thomas menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Sentral sebagaimana yang disampaikan dalam proses fit and proper test sebelumnya. Thomas Juwandono akan menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031. Ya, masih di paripurna DPR. Ini juga rapat menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar menggantikan Adis Kadir. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa sidang ketiga 2025 sampai dengan 2026. Ya, rapat yang digelar di Gedung Nusantara 2 ini pimpinan DPR juga mengatakan telah menerima surat dari Partai Golkar terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi Golkar. Sementara itu pemirsa, Adis Kadir akan melanjutkan karirnya sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Pemirsa, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi impor minyak mentah dan produksi kilang Pertamina. Ahok dimintai keterangan tentang fungsi pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengetahuannya atas kebijakan impor, pengadaan, serta proses pengambilan keputusan di internal Pertamina. JPU menilai keterangan Ahok penting untuk mengungkap peran para terdakwa dan memperkuat konstruksi dakwaan dalam perkara yang diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Saya nggak tahu cara jaksa menghitung sampai 200-an triliun misalnya gitu ya. Mungkin nggak tapi Pak itu angkanya mungkin. Saya juga nggak tahu dari mana bisa keluar angka seperti itu. Saya nggak tahu. Tapi mungkin nggak sepengalaman Bapak dari Dewan Komisaris? Saya nggak berani putuskan karena saya tidak pegang angka ya. Tapi jangan kejadian kayak Bangka Belitung dong. Kerusakan ekologi dari Belanda dihitung 1.000 triliun. Nah itu dia maksud saya itu hal-hal ini kita harus hati-hati menghitung kerugian. Kerugian negara itu mesti hitung, nggak bisa diduga loh. Kalau secara hukum pidana atau apa gitu. Makanya saya nggak tahu, biar aja pengacara sama itu. Kita ke informasi lainnya, ratusan guru honorer Kota Pagar Alam ini mendatangi kantor DPRD Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, pemirsa. Isak tangis guru honorer tak terbendung saat rapat dengar pendapat dengan DPRD berlangsung. Rapat dengar pendapat antara guru honorer dan DPRD Kota Pagar Alam berlangsung haru. Isak tangis para guru honorer tak terbendung saat menyampaikan keluhan dan perjuangan mereka selama mengabdi tanpa kejelasan status. Rapat dengar pendapat berlangsung di halaman kantor DPRD Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dengan diikuti oleh 153 guru honorer dari tingkat TK, SD, dan juga SMP. Sejumlah guru honorer menangis saat menceritakan nasib mereka yang hingga kini masih dibayangi ketidakpastian. Mereka pun meminta keadilan dan perhatian serius dari DPRD serta pemerintah daerah agar status kepegawaian mereka segera diperjelas dan tidak terus digantung. Memperjuangkan di data Dapodik, sebagian memperjuangkan juga ada yang sudah dikeluarkan dari pihak sekolah, kemudian ada juga salah satu korban dari teman kita yang dikeluarkan dari Dapodik. Untuk itu kita meminta solusi supaya tidak dikeluarkan dari data Dapodik dan sekolah di tempat kita bekerja. DPRD Kota Pagar Alam menyatakan akan menampung seluruh aspirasi guru honorer dan berjanji akan memperjuangkan kejelasan status mereka melalui jalur kebijakan yang berlaku. Rapat dengar pendapat ini menjadi potret nyata betapa panjang dan beratnya perjuangan guru honorer yang selama ini mengajar dengan dedikasi tinggi namun masih menunggu kepastian nasib di negeri sendiri. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit dan para Kapolda se-Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Agenda rapat ini membahas evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun anggaran 2025. Komisi 3 juga membahas rencana kerja Polri untuk tahun anggaran 2026. Selain membahas kinerja Polri, Kapolri juga membahas wacana reposisi institusi kepolisian di bawah kementerian. Di hadapan anggota Dewan, Jenderal Listio Sigit secara eksplisit menolak gagasan penempatan Polri di bawah naungan kementerian. Menurut Jenderal Bintang 4 itu, mengubah struktur kepolisian di bawah kementerian bukan sekedar masalah administratif, melainkan risiko besar yang dapat mendegradasikan kekuatan institusi Bayangkara, kewibawaan negara, hingga posisi presiden itu sendiri. Mohon maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Dengan posisi saat ini, menurut Kapolri akan sangat ideal apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sehingga kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Dudi Ardiansah, TV One mengabarkan. Ya, kita melihat Kapolri tegas ini menolak usulan nantinya Polri di bawah kementerian karena paling ideal memang di bawah Presiden, tapi juga di satu sisi Kapolri juga melihat nantinya takutnya ada potensi dualisme atau potensi matahari kembar, tumpang tindih antara Kapolri dan juga kementerian. Kalau seandainya menterinya nggak suka sama Kapolrinya, nanti gonta-ganti Kapolri jadinya. Kalau menterinya gonta-ganti, nanti berpengaruh juga terhadap kebijakan. Jadi kacau juga nanti Kamtibmasnya nih, kacau juga. Nah itu dia, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi Pak Arianto. Sehat ya. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Mas Tri Andika. Selamat pagi. Analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Andika sehat ya? Alhamdulillah. Nah kita juga menunggu ya, ini peran serta dalam dialog kita pagi ini. Ya. Dari DPR Komisi 3, Bang Nasir Jamil dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES yang sudah bergabung. Sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Mas Bambang. Sehat Mas? Pagi Bang Fadil, Mbak Rate. Alhamdulillah. Ya, ini lagi dalam perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta ini. Ya. Kita nantikan ya, tapi masih bisa join. Terima kasih banyak Mas Bambang. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini juga kemarin juga disampaikan beberapa alasan yang menjadi concern dari Kapolri terkait penolakan usulan tersebut. Tapi kalau dari sisi Pak Arianto sendiri, apakah memang sebenarnya sudah paling ideal nih Pak, di bawah Presiden? Jangan sampailah usulan-usulan ini juga akhirnya mengganggu dari kinerja kepolisian. Saya mengatakannya melihat dari praktek ya. Saya bukan ahli tata negara, tetapi saya kebetulan mengikuti polisi itu mulai tahun 71. Mulai dari Tamtama sampai Jenderal. Mulai dari polisi dulu sistemnya masih di bawah Orba, kemudian di bawah KUHAP yang lama, kemudian KUHAP yang sekarang ini. Jadi mengelilingi berapa periode pergantian polisi lah. Dari pengamatan saya yang paling efektif sekarang ini. Oh gitu? Paling efektif. Apa yang paling efektif yang menurut Pak Arianto dirasakan Pak? Gitu. Polisi itu kan dituntut ada 3 ya, lembaganya mesti kuat, kemudian profesionalitasnya mesti bagus, mentalitasnya mesti bagus. Nah di bawah setelah tahun 2002 itu kan, kita dulu kan
Sebelum itu kan kita dipandang jelek karena kita militeristik dulu, kurang humanis, sehingga reformasi menuntut untuk kembali seperti itu kan, gitu. Kembali kepada yang jati diri polisi yang sipil waktu itu ya. Oke, dengan adanya itu maka kemudian bahkan itu dulu ditetapkan oleh MPR dan kemudian sampai ke Undang-Undang Dasar pasal 34 itu jelas itu alat negara. Kalau yang namanya alat negara itu ya Pak ya, itu kan tugasnya kan polisi kan ya hanya itu tugasnya tuh kebetulan luas. Memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, kemudian melayani masyarakat. 3 itu. Jadi tugas polisi itu sangat luas. Kalau di bawah kementerian ada kan gagasan kan di bawah Menkumham kah? Karena dia sebagai apa penegak hukum. Apa di bawah Mendagri, kemana sebagai Kamtibmas kan? Jadi tarik ulur kan kalau di bawah menteri ini polisi pecah-pecah nggak kuat. Padahal resiko atau potensi apa sebenarnya yang paling dikhawatirkan nantinya? Pasti polisi akan lemah kalau dibikin gitu. Karena gini ya, kita tuh nggak bisa dibandingkan dengan seperti negara-negara lain seperti Georgia. Ganti aja polisinya. Jerman gitu. Ya gampang banget. Amerika itu. Serikat juga. Kita kan luas. Dan sekarang ya dengan keluasan itu mobilitas penduduk, kejahatan itu kan sudah kayak gitu ya, lingkupnya gitu. Bayangkan kalau polisinya itu masing-masing itu di bawah Pemda, kemudian ini gimana itu kerjaan itu. Jadi dari pengamatan saya selama ini, dari 3 aspek yang saya lihat itu tadi, sudah paling efektif ya sekarang seperti sekarang ini kedudukannya. Sejak dulu polisi dinasionalisasikan tahun 1 Juli ya, itu kan polisi nasional itu sudah dianggap bagus itu. Cuman memang sampai sekarang ini polisi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Itu karena masih ada PR gitu ya Pak Ari. Karena kinerjanya nggak bagus. Tetapi kalau kemampuan prestasinya udah lumayan menurut saya. Dulu polisi waktu keluar dari TNI kan dianggapnya kita nggak mampu ngatasi teror. Ternyata kita juara tuh ngatasi teror seluruh dunia dengan penegakan hukum yang baik. Masalah Kamtibmas, siapa bilang bahwa kita itu gagal? Enggak. Kita Galup nomor 5 kita lebih baik di dunia. Cuman karena sampai saat ini perilaku banyak polisi itu begini Pak, bagusnya pasti nggak akan dinilai, tapi kalau jelek udah pasti ditonjok-tonjok. Nah, itulah hobinya plus 62 mungkin ya. Itulah itu sehingga polisi dibilang kok sekarang indeks polisi jelek banget, kepercayaan gitu kan. Celakanya Pak Kapolri, sorry bukan celakanya. Kemarin Pak Kapolri akhir tahun tuh mengatakan indeks kepercayaan kita naik dulu. Mana yang benar, mana yang salah kan? Jadi 91, sekian kepercayaan masyarakat kemudian kurang sesuai harapannya itu bukan karena strukturnya. Karena kalau kita merubah struktur kan ribet itu nanti merubah undang-undang dasar. Belum lagi tetapi adalah besar. pada kulturalnya sebetulnya yang diperbaiki. Dan sekarang kemarin DPR kan sudah bulat itu. Kulturnya perbaiki. Kira-kira gitulah. Dalam 8 rekomendasi reformasi Polri-nya gitu ya Pak Ari. Semua kan pada kultur. Betul. Saya geser ke Mas Tri Andika, tapi sebelumnya saya ingin ada satu penekanan. Kepikiran oleh ke saya gitu ya Pak. Kenapa nih ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk juga mungkin ya. Ini sudah perjalanan panjang dari 2023 2024 lah gitu ya. Tapi dalam rapat anggaran kemarin di Komisi 3 disampaikan oleh Kapolri secara tegas gitu. Apakah ini juga sebagai bentuk juga bahwa Kapolri ingin mengatakan merit system tetap berjalan begitu. Mengingat mungkin nih Pak, durasi jabatan Kapolri yang mungkin sudah terlalu lama dan lain sebagainya. Komentar Pak Ari apa? Saya nggak bisa komentar ya. Kita tahu Pak, jabatan itu kan ada jabatan politis ya. Kalau prerogatif dari presiden. Kalau saya lihat kayak itu yang saya lihat ya. Kapolri itu selama ini kan mendapat tekanan terus ya. Bahwa polisi harus gini, polisi harus gini. Seakan-akan polisi itu dalam tanda petik didegradasi lah. Seakan-akan kan. Kalau polisi dianggap keuangan terlalu gede. Masuk ke mana dan sebagainya gitu. Nah kemudian kan selama ini Kapolri ketekan terus itu dengan tuntutan. Dia tidak bisa menjawab dengan tuntutan itu. Pakar-pakar pun yang membela polisi untuk mengatakan bahwa polisi sudah ini nggak akan kedengaran oleh publik.
Nah kemarin tuh pas di DPR itu Pak Kapolri menyampaikan Momentum inilah undang-undang polisi ini kayak gini gitu loh. Ya, sampaikan, silakan dinilai oleh publik, perwakilan rakyat. Itulah kita semangat kita tuh kayak gitu. Gitu. Kira-kira begitulah. Mas Tri gimana Mas Tri? Ya kalau kita lihat wacana untuk reformasi Polri melalui pendekatan reposisi di bawah kementerian ini kan bukan isu baru, tapi sudah beberapa isu kali ulang mencuat tahun 2022, 2024, 23 berlanjut 2024 dan sebagainya. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya itu muncul selalu pasca kejadian atau kerusuhan yang melibatkan Polri di dalamnya. Ya kan? Anda maksudnya akhirnya Agustus kemarin kan itu kencang sekali kritik kepada kepolisian tentang peristiwa tersebut dan memang ada tuntutan di mana terjadi reshuffle kemudian digantilah Kapolrinya atau juga reformasi Polri yang lebih radikal dengan menempatkan Polri di bawah kementerian gitu ya. Tetapi kita lihat sebenarnya kalau itu teksnya ya, kalau saya ingin melihat ada konteksnya. Konteksnya adalah aspirasi masyarakat, evaluasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Sebenarnya itu aspirasi yang genuine. Masyarakat menangkap ada belum optimalnya ataupun banyak permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh publik kepada performance kinerja kepolisian di aspek pelayanan publik dan sebagainya. Saya pikir itu yang perlu ditangkap. Dan konteksnya itu ya. Saya melihat ya kepolisian juga sudah menangkap itu. Tetapi kan memang ini tidak berada di dalam ruang hampa politik. Ada semacam konteks politik yang membungkus ya evaluasi publik ini dengan cara bagaimana kalau solusinya ada menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Tapi bahaya juga kan kalau misalnya coba-coba kan juga bahaya itu juga. Kosnya sangat besar sekali ya. Saya melihat bahwa ada 3 reformasi kepolisian yang memang sejak pasca reformasi itu dituntut. Pertama reformasi instrumental, pembenahan undang-undang. Kedua adalah reformasi struktural ya. Ketiga adalah reformasi kultural gitu. Nah yang 1 dan kedua ini menurut saya sudah cukup ajak lah ya, meskipun belum sempurna. Yang belum ini ya. Kulturalnya yang belum. Nah kalaupun ada aspek struktural ya yang belum optimal, menurut saya adalah optimalisasi peran Kompolnas Pak Arianto ya. Sudah masuk di poin 2 rekomendasi DPR itu. Dan itu cukup kabar baik ya bagi publik. Karena apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya Kompolnas ini juga ada di dalam TAP MPR. Namun jelas ya. Sayangnya saat ini rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh Kompolnas itu belum memiliki daya gigit gitu. Kalau nggak dipatuhi hanya sebatas rekomendasi saja. Betul. Sehingga menurut saya hal itu yang perlu diperkuat ya dengan struktur yang sudah ada sekarang. Tapi kalau Mas Andika melihatnya memang lebih ideal di bawah presiden seperti saat ini ya, dibandingkan nantinya mungkin di bawah kementerian gesekan politiknya semakin besar ya Mas? Betul, tentu kalau saya melihat dalam konteks Indonesia, mungkin di negara lain cocok-cocok aja kalau sifatnya fragmented, sifatnya tersebar ya seperti di Amerika ataupun di Georgia. Tetapi kalau di Indonesia, kalau menteri polisi di bawah kementerian yang mendefine atau mendrive polisi ini adalah menteri dan menteri jabatan politik. Menteri rawan di reshuffle, loyalitas Kapolri bisa jadi nanti bingung kepada siapa loyalitas ini ditempatkan. Terlebih lagi menurut saya, polisi ini kan memiliki fungsi quote and quote yudikatif. Dia penegak hukum. Ya hukum ini kalau di bawah satu struktur politik yang rawan reshuffle ini juga bahaya. Sehingga harus ditempatkan kepada presiden langsung yang relatif lebih ajak secara politik. Tidak bisa di reshuffle kecuali rakyat mereshuffle-nya. Ya. Ini penting karena kalau tidak ditempatkan di bawah presiden, posisinya sangat rawan sekali. Dan posisi presiden yang paling kuat ya dengan sistem demokrasi kita sekarang ini. Pak Bambang, kita ke Anda. Kalau melihat tadi beberapa poin yang disampaikan Mas Andika, sebenarnya sudah ada pembenahan juga di tubuh Polri, seperti tadi struktural, walaupun kulturalnya belum begitu ya. Tapi dari sisi Anda, apakah memang sebenarnya paling ideal memang di bawah presiden, karena nantinya bisa memunculkan dualisme, matahari kembar, dan lain sebagainya, dan kosnya besar juga nantinya kalau memang di bawah kementerian? Ya, kita sebenarnya harus melihat lebih terbuka ya. Konsep polisi di bawah menteri tentu tidak cocok karena pasca reformasi munculnya TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu sudah jelas bahwa Polri itu di bawah presiden. Artinya sudah clear kan, belum sampai, kalaupun kemudian ada perubahan di bawah
di bawah kementerian ini tentu akan akan panjang gitu loh, prosesnya tentu akan panjang karena harus merubah TAP MPR lebih dulu selain merubah undang-undang Polri seperti itu. Tetapi kalau kita mencoba membuka mindset kita, kalau kita juga membandingkan dengan institusi sebelah TNI misalnya, Panglima TNI itu dipilih oleh Presiden, juga langsung di bawah Presiden, tapi ada Kementerian Pertahanan yang juga mengatur persoalan kebijakan, kemudian terkait dengan anggaran seperti itu. Upaya untuk membentuk kementerian ini bukan berarti harus Polri di bawah Kapolri di bawah menteri, tapi ini adalah upaya untuk membangun sistem yang lebih bagus. Karena kalau saya melihat bahwa problem keamanan ini tidak bisa direduksi hanya menjadi persoalan kepolisian saja. Keamanan itu sangat kompleks sekali gitu loh. Kalau kita lihat institusi yang terkait dengan keamanan di negara ini sangat banyak gitu loh. Dan semuanya memang kalau saat ini semuanya aktor utamanya, alat utamanya adalah kepolisian, tetapi masing-masing ini masuk dalam kementerian-kementerian seperti itu. Misalnya badan terkait dengan obat dan makanan, kemudian Bakamla, BNN, BNPT, yang semuanya adalah lembaga-lembaga sipil yang seharusnya ada kementerian yang mengkoordinasinya seperti itu, Arif, Melati. Oke, nah, coba saya ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi dikatakan poinnya adalah sebenarnya untuk beberapa badan seperti BPOM, BNN dan lain harus ada naungan di bawah kementerian. Berbicara mengenai keamanan sendiri cukup luas, kompleks tadi dikatakan oleh Pak Bambang. Ya, tapi dijawab nanti Pak Ari, boleh? Kita jeda dulu ya. Kita minum teh dulu Pak Ari ya, saat lagi tetap bersama kami. Poin percepatan reformasi Polri. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disepakati? Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Setuju? Baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Arianto. Tadi menyambung pertanyaan yang terputus, sebenarnya kalau berbicara mengenai permasalahan keamanan kompleks tadi dikatakan oleh Pak Bambang ya sebenarnya. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya ini gini ya, yang kita masalahkan sekarang ini kan polisi dianggap kurang efektif. Ya enggak? Polisi yang dikasih tugas bidang keamanan itu kurang efektif. Masih belum memenuhi harapan masyarakat lah kira-kira begitu. Nah sebabnya apa? Kan sebabnya bang bukan karena struktur polisi di bawah Presiden. Sebabnya kan karena kultur tadi yang kurang bagus tadi. Ya yang diperbaiki yang itu dong. Sudah ada rekomendasi juga dari DPR. Yang jelas itu kan, makanya DPR untung mau membaca ini. Memang faktor utamanya adalah pada bidang kultur itu yang paling mudah dan paling cepat dikerjakan. Nggak usah pakai menunggu perubahan undang-undang, langsung kontan kan gitu kan. Karena kultur itu bisa memperbaiki 3 sekaligus tuh. Dari profesionalitas, dari mentalitas, dari kinerja lembaga. Otomatis itu akan terangkat semua dengan perbaikan pada kultur itu. Makanya penekanannya pada itu tadi. Adapun kalau penekanan perubahan struktur itu tadi, itu kan memang dari dulu seperti tadi katakan Pak Andi itu dari dulu sejak polisi itu dipisahkan itu Pak, sudah ada kepingin lagi polisi itu jangan di bawah Presiden. Sudah Pak polisi paling tidak di bawah menteri lah. Kira-kira gitu. Dari dulu desakan itu sudah ada itu kayak gitu. Nah, tapi gini Pak Ari, perbaikan kultur itu yang mungkin publik itu haus ya untuk melihat dan merasakan konkretnya gitu loh Pak. Itulah. Jadi saya kemarin ketika ada isu-isu mau bikin komisi itu ya, saya di dalam polisi menyarankan Pak gini Pak,
selama ini kita kemarin tuh dianggap gagal ya waktu mengamankan Agustus itu tadi. Oh iya, oke. Demo itu ya. Itu kan citranya gagal. Sorry ya kalau saya menyampaikan ya itu. Itu penilaian itu juga menurut saya masih, sorry bukan kita nggak menerima kritik ya, tetapi kurang fair menurut saya. Karena kita dianggap gagal apa? Pengamanan 11 orang meninggal, tidak jelas yang matinya kenapa. Saya pengen tanya, yang 11 itu meninggal itu karena apa? Apa karena polisi yang menindak? Kan dia karena meninggal karena tindakan anarkis yang numpang di situ. Dan kemarin itu Pak, chaos kayak gitu tuh saya yakin itu by design. Sampai sekarang nggak jelas itu kenapa. Kan nggak jelas apa yang terjadi. Itu dianggap polisi gagal. Polisi dianggap represif. Padahal polisi itu sudah ya mati-matian, jangan sampai anggota di lapangan itu bertindak keras. Tetap aja masih diomongkan masih banyak rekaman-rekaman polisi itu bertindak keras. Ya memang ada, karena selama ini kalau polisi bertindak keras direkam kemudian diviralkan. Ya. Tapi polisi sudah mencoba ya bersabar-sabar gitu masih tetap kurang. Nah makanya itu kan kemarin ada kritik bahwa kita masih eksesif, represif. Kita sudah berubah itu sekarang menjadi preventif pembinaan. Makanya itulah kemarin saya 3 bulan ini ya sebelum menunggu komisi itu Pak. Pak kita perbaiki itu Pak. Itu masalah kultural yang di lapangan itu Pak. Citra yang dilihat oleh publik sehingga polisi itu kurang bagus tuh perbaiki semua Pak. Dan itu sangat mudah menurut saya. Dan Pak yang dimaksudnya adalah Pak Jenderal Listio Sigit. Iya, saya pada polisi. Apa respon ketika dapat ya, masukan? Dia menerima. Iya, kalau gitu kita bikin crash program. Kan kelemahan kita kemarin itu kan mengerucut pada 9 poin kan. Ya. 1, pengawasannya nggak bagus. Penampilan di lapangan masih sedikit arogan. Bertindak represif. Ini teknis banget kalau Pak Ari. Memang nggak gitu. Pelayanan masih kurang bagus. Hedonisme, jabatan rangkap, kan gitu kan. Kemudian merit system kurang bagus. Merit tadi yang nah, itu jadi ada 9 poin itu kemarin itu. Kita jawab dengan crash program. Crash programnya adalah nomor 1, pengawasan ditingkatkan. Saya sendiri dari dulu Pak yang mengusulkan polisi itu pengawasannya memang kurang kuat. Karena apa? Pemahaman polisi yang demokratis itu sampai sekarang itu belum dipahami oleh semua polisi. Ya. Polisi demokratis itu apa sih Pak? Polisi yang 1 harus ada pengawasannya Pak. Pengawasan luar maupun dalam. Dan yang kedua akuntabilitasnya harus jelas. Yang ketiga anggota polisi ya jangan merasa sebagai penguasa, tapi dia sebagai humanis kan. Jadi sekarang ini untungnya ya arah daripada itu tadi reformasi kan polisi yang demokratis. Itu jadi itu yang harus dipercepat. Iya yang dipercepat. Jadi jangan kita ribut-ribut malah struktural. Saya ke Pak Bambang lagi nih Pak Bambang. Banyak sekali perubahan yang sedang dilakukan oleh kepolisian Pak. Artinya ada kritikan yang kemudian dijadikan sebagai satu perubahan gitu bahkan ya. Evaluasi juga. Nah, artinya kalau ini kemudian dirubah lagi tapnya begitu ya, yang tadinya di bawah presiden lalu di bawah kementerian, perubahan-perubahannya akan menjadi sia-sia dong Pak Bambang. Menurut Anda? Ya problemnya ini kan masyarakat menuntut polisi itu berubah cepat, Mas. Fakta yang terjadi selama 25 tahun ini kan masyarakat merasakan polisi kok masih semakin menjadi-jadi kan seperti itu. Kalau melihat kita tidak, kalau yang tadi disampaikan Pak Rianto terkait dengan perbaikan kultural, kalau perbaikan kultural itu mudah, kenapa selama 25 tahun tidak berubah-berubah gitu. Terus kemudian apa yang bisa memastikan bahwa kultur itu berubah kalau dengan sistem yang masih ada seperti saat ini. Makanya wacana-wacana terkait di bawah kementerian, kemudian yang kemarin disampaikan DPR poin 2 kalau salah untuk memaksimalkan Kompolnas, itu sebenarnya sudah itu adalah bentuk-bentuk upaya untuk mendorong kepolisian menjawab harapan masyarakat untuk melakukan Polri untuk melakukan perubahan-perubahan, karena yang pasti yang dirasakan oleh masyarakat perubahan itu tidak tampak, tidak dirasakan gitu loh. Apa yang apa terobosan-terobosan apa yang untuk mendorong Polri ini segera berubah? Saya paham Polri sudah melakukan perbaikan-perbaikan gitu loh. Saya juga terlibat dalam beberapa program kepolisian ya. Tetapi makanya Polri ini jangan alergi dengan wacana-wacana seperti itu gitu loh. Karena proses politiknya panjang kalau kemudian merubah itu tadi. Yang pasti masyarakat berharap
kultur itu segera berubah karena faktanya kultur itu masih jauh dari harapan masyarakat seperti itu. Oke. Perubahan kan tidak seperti membalikkan telapak tangan ya Mas Bambang ya. Butuh proses, butuh waktu juga Pak Bambang. Benar. Tapi 25 tahun ini waktu yang juga tidak pendek loh, seperti itu. Iya. Democratic policing itu sudah digaungkan oleh Pak Tito 10 tahun yang lalu seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian. 98 itu mengamanatkan pencabutan dui fungsi ABRI. Pencabutan dui fungsi ABRI itu, tapi kan polisi sekarang banyak melakukan berada di sektor-sektor yang lain seperti itu. Makanya kalau mendorong polisi yang lebih baik seharusnya fokus seperti itu. Oke. Pak Arianto, sebelum ke Mas Andika, tadi dikatakan 25 tahun ini bukan waktu yang sebentar, masyarakat menantikan perubahan kultural di tubuh Polri yang sampai dengan saat ini juga mungkin belum menjawab keinginan masyarakat. Memang selama ini kan polisi ya, kita sendiri mengakui kan. Yang tadi di awal ya Pak ya? 3 itu ya, dari struktural, instrumental. Yang dilihat buruknya aja gitu ya? Yang paling sulit itu kultural. Kultural ya. Walaupun paling cepat tadi Pak. Kalau kalau untuk memperbaiki yang terakhir ini Pak, yang ada 9 poin itu Pak, itu saya katakan, maka saya bilang saya yakin Pak kalau kita bisa bagus itu, yang 9 poin itu. Coba contoh Pak, meningkatkan pengawasan. Apa sih susahnya? Tinggal proposalnya digerakkan tiap hari, suruh nangkepin yang melanggar-langgar itu. Kemudian meningkatkan pelayanan yang buruk, yang pakai pungli. Tidak ada anggota yang pungli itu langsung pecat hari itu juga. Pasti ada efeknya, Pak. Seharusnya bisa ya Pak, kalau Pak Ari aja bisa kasih usul. Bisa Pak, kasih saya 3 bulan saya bisa itu Pak. Kasih petunjuk yang jelas, kamu harus begini, tidak boleh begini. Kemudian semua petunjuk itu dipegang di HP masing-masing, sehingga dia mempunyai pedoman. Tinggal nanti kalau melanggar langsung pecat di tempat itu. Itu disampaikan nggak ke Kapolri Pak Ari? Tapi sudah disampaikan juga, teman, efeknya ke bawah belum kelihatan. Mungkin perlu ada pemantapan lagi di satker-satker wilayah gitu. Mereka yang memeras. Pak, petunjuk itu ya, sampaikan pada publik, di print out, taruh di terminal supaya rakyat tahu bahwa kita bohongnya kayak gini. Bisa diawasi oleh. Iya, Mas Bambang, saya sudah mendengar tadi Anda sempat melakukan intercept. Masalahnya itu tidak dirasakan, itu tidak nyata begitu. Ya kan kembali lagi Pak Bambang, ini ada proses, butuh proses dan tidak seperti membalikkan telapak tangan, Mas Bambang. Benar Mas Arief. Problemnya kan masyarakat juga melihat bagaimana mereka yang melanggar kemudian itu juga dipromosikan. Kemudian yang melanggar kemudian dimutasi, malah pangkatnya naik. Hal-hal seperti itu kan dilihat oleh masyarakat, gitu loh. Makanya kalau terkait dengan reformasi instrumental itu mudah, gitu loh. Tetapi bagaimana memastikan instrumen itu berjalan dengan benar? Kalau strukturnya masih seperti saat ini, makanya lah kita sepakat bahwa Polri tidak di bawah kementerian. Tetapi bagaimana dengan pengawasan? Kalau pengawasan tetap mengedepankan pengawasan internal, ya sami mawon seperti itu, karena faktanya mereka yang mengawasi juga terlibat dalam pelanggaran, kan seperti itu. Jadi Pak Bambang, yang saya tangkap Anda juga tidak sepakat kan kalau misalnya reformasi Polri dilakukan secara cepat, tapi itu di bawah kementerian, ya tentu Anda juga kurang sepakat juga ya pastinya ya. TAP MPR sudah memastikan seperti itu, tapi kalau kita membuka wacana lebih luas lagi, bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa problem keamanan ini tidak bisa direduksi hanya problem kepolisian saja. Makanya butuh kementerian yang lebih mengatur untuk persoalan keamanan ini. Bahwa aktor utama itu adalah kepolisian, kita sepakat seperti amanat Undang-Undang Dasar seperti itu. Baik Mas Andika. Sebenarnya kita semua sepakat bahwa caranya adalah tidak masuk ke dalam di bawah kementerian. Tapi banyak PR nih yang harus dijalankan oleh Polri sendiri. Bahkan tadi dikatakan 25 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membenahi kultural. Reformasi kultural itu tidak ada patokan kapan bisa selesai ya. Perspektifnya juga mungkin bervariasi. Tapi harus dirasakan nyata. Betul, sehingga tadi langkah-langkah teknis crash program dari Polri barangkali bisa menjawab itu. Faktanya ada ya Mas. Namun memang kita harus paham realitas saat ini bahwa ekspektasi publik itu lompatannya itu quantum leap, Mas. Tinggi ya. 10, 20, 30. Sementara memang beyond proses di dalamnya juga cukup lama itu 1, gitu ya. 2, 3, 4 sehingga gapnya terkesan terlalu
jauh ya, meskipun sudah ada progres. Dan terus gimana dong untuk Polri ini, institusi Bayangkara ini bisa mengejar yang beyond tadi itu? Ya, memang ini dari internal ya. Tadi kata pengawasan juga jangan dari internal, kata Pak Bambang. Enggak. Kalau menurut saya mungkin Anda sepakat nggak dengan transparansi misalnya? Kata transparansi itu syarat dari demokratisasi polisi ya. Tadi yang seperti Pak Arianto sampaikan. Tetapi ini kan sebenarnya teksnya sudah ada, aturannya sudah ada. Bagaimana semua pihak komit dengan aturan-aturan tersebut. Termasuk kalau poin saya yang paling saya tekankan adalah Kompolnas itu gitu. Kompolnas itu adalah representasi publik untuk mengawasi polisi. Tetapi sekarang kan kewenangannya tidak terlalu besar gitu ya. Hanya sebatas rekomendasi. Justru menurut saya kalau di bawah kementerian ini mereduksi peran publik yang lebih luas dalam kontrol pengawasan kepada kepolisian. Sehingga menurut saya harusnya diskusi yang lebih dalam itu adalah memperkuat peran dan fungsi Kompolnas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan saya juga melihat bahwa putusan politik di DPR ya yang dibacakan oleh Ketua Komisi 3 Dr. Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa Pak Prabowo itu sangat paham konstelasi hari ini, bagaimana caranya menempatkan demokrasi kepolisian gitu ya. Kita tahu bahwasanya sekarang ada semacam kesan Pak Prabowo yang berlatar belakang militer terlalu condong kepada militer. Tetapi dengan keputusan politik pada beberapa hari kemarin yang diwakilkan oleh Dr. Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra, ini menunjukkan posisi politik Pak Prabowo firm terhadap kepolisian yang ingin juga. Anda ingin mengatakan bahwa Presiden pun juga tidak setuju sebetulnya kalau ini dirubah. Oh iya, jelas. Menurut saya Pak Prabowo menerima masukan, mendengar masukan masyarakat, mendengar masukan juga dari fraksi Partai Gerindra, dan ini menegaskan posisi politik Pak Presiden yang menempatkan polisi sebagai instrumen sipil di bidang keamanan, di bidang ketertiban, di bidang pelayanan secara demokratis. Baik. Kalau kayak gitu sih jelas ya, artinya tetap di bawah Presiden, hanya mungkin masyarakat akan lebih lagi menyoroti kinerja kepolisian agar bisa tercapai nih diskusi kita yang ada di diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Triandika. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih waktunya. Pagi hari ini sudah hadir. Mas Bambang, terima kasih Mas Bambang. Kita maunya tadi kita silaturahminya langsung Mas Bambang. Ini saya OTW ke terima kasih banyak Mas Bambang. Studio ini dari jalan. Ya kita tunggu nggak apa-apa, tapi diskusinya di belakang layar saja. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kami masih juga memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas berita peristiwa terkini. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Sejumlah ledakan terdengar dari dalam bangunan pabrik sandal milik PT Garuda Mas Perkasa yang berada di Jalan Kolonel Yosudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain membuat panik karyawan, warga sekitar juga merasa resah. Khawatir api menyambar ke rumah penduduk. Petugas masih berusaha memadamkan api dengan mengerahkan belasan unit mobil damkar dari Pemko Medan. Petugas damkar Sumedang dibantu PJR Tol Cisumdawu berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah mobil jenis sedan di terowongan Tol Cisumdawu kilometer 169. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Pesawat Smart Air jenis Caravan mendarat darurat di perairan Nabire, Papua Tengah. Telah mengalami gangguan mesin sesaat usai lepas landas. Pesawat diketahui mengangkut 13 penumpang dan kru dan seluruhnya selamat. Dalam laporan kejadian dari pihak PT Smart Cakrawala Aviation, setelah lepas landas dari Bandara Nabire, pilot melaporkan gangguan pada mesin, lalu memutuskan pendaratan darurat di bibir pantai Nabire. Dua bulan terisolasi akibat banjir luapan sungai Begawan Jero. Korban banjir di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, membangun jembatan darurat dari bambu. Warga bergotong royong membuat jembatan darurat dari bambu sepanjang 70 meter dengan lebar 1 meter.
Jembatan darurat dari bambu ini dibuat lantaran air masih merendam dan mengenangi semua akses jalan warga. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada informasi guna mempercepat pencarian dan penemuan korban hilang ya, Tih ya. Ini Basarnas memperluas area pencarian, Tih. Ya. Ini untuk itu Basarnas memecah tim dan juga relawan serta mengatur kembali posisi alat berat di beberapa titik lokasi. Proses pencarian juga terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di 3 titik lokasi, termasuk lokasi latihan 23 anggota marinir yang menjadi korban longsor. Pengerahan alat berat dan anjing pelacak dilakukan untuk menembus material bebatuan dan juga kayu besar. Tercatat hingga saat ini sebanyak 13 unit ekskavator dikerahkan di sektor A1 dan B2 yang menjadi salah satu titik utama evakuasi. Tim SAR gabungan telah kembali menemukan 4 korban yang meninggal dunia dan mengirimkannya ke tim DVI Polda Jawa Barat untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu pemirsa, memasuki hari keempat pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ini tim DVI Polda Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasikan 30 korban meninggal dunia. Di hari keempat kemarin pencarian, tim DVI kembali menerima 4 kantong jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, dan hingga hari Senin malam, posko postmortem DVI telah menerima 40 kantong jenazah, di mana 30 diantaranya berhasil diidentifikasikan dan telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Tim DVI melakukan berbagai metode pemeriksaan, mulai dari pencocokan sidik jari, identifikasi ciri fisik, hingga barang yang melekat pada jenazah korban. Selain itu juga tim mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk bahan pembanding dan sedang diproses di laboratorium DNA Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga akibat bencana longsor ini agar segera melapor ke pos DVI. Pelaporan yang lengkap dinilai sangat penting untuk nantinya mempercepat proses pencocokan data korban. Oke, pemirsa, ini juga kami hadirkan juga informasi Badan Geologi Kementerian ESDM ini melakukan pemetaan lokasi longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Badan Geologi menyebut longsor ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor alam dan juga aktivitas manusia. Selain itu, memetakan area terdampak, Badan Geologi juga meneliti rencana untuk relokasi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melakukan pemetaan longsoran di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi kawasan terdampak sekaligus mengidentifikasi potensi longsor susulan. Berdasarkan hasil kajian awal, Badan Geologi menyatakan longsor yang terjadi pada Januari 2026 dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor alam. Salah satunya curah hujan ekstrim, karena mencapai lebih dari 200 mm per hari. Selain itu, kondisi morfologi wilayah yang didominasi lereng sangat curam dengan tanah gembur, turut memperbesar potensi longsor. Salah satu yang penting adalah drainasenya, keairannya. Ini yang menyebabkan kenapa kok jarak tempuhnya semakin jauh. Kami menduga memang ada seperti seperti ancaman dari air yang berkumpul di atas sehingga membawa material ini bersama-sama melewati lembah morfologi yang sangat sempit sehingga menciptakan suatu erosional yang sangat kuat di itu. Pada saat sampai di titik Klande, kemudian dia akan menyebar seperti mengikuti jalur sungai yang sudah ada. Pak, ini kan banyak spekulasi tentang adanya alih fungsi lahan. Apa berpengaruh sih, Pak? Faktor fungsi alih fungsi lahan memang pengaruh, tetapi kita melihat sumbernya ya. Sumbernya ini di
morfologi yang sangat curam. Badan Geologi menyatakan wilayah Cisarua berada di zona kerentanan gerakan tanah menengah. Artinya longsor rentan terjadi terutama pada lereng yang telah terganggu. Badan Geologi juga melakukan penelitian terhadap lahan relokasi yang diajukan pemerintah daerah guna memastikan lokasi aman ditempati warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, dari hasil hari keempat kemarin kabarnya sudah ada 48 kantong jenazah yang sudah memang saat ini dilakukan proses identifikasi. Dari data juga di lapangan kabarnya masih ada 32 orang yang masih dilakukan pencarian. Dan kita juga akan update di hari kelima hari ini bagaimana proses pencarian dari korban tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan bergabung langsung dengan Virgi Daines langsung dari Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi, Virgi. Bagaimana proses pencarian atau evakuasi korban di sana? Dan kalau melihat Virgi saat ini menggunakan jaket begitu ya, nampaknya ada kendala dong berarti. Terkendala cuaca kah hari ini? Iya, selamat pagi Arif, Rati dan juga pemirsa. Saat ini merupakan hari kelima pencarian korban hilang dan juga evakuasi di Cisarua, Bandung Barat akibat bencana longsor. Saat ini kami berada di posko tim gabungan karena tadi baru selesai dilakukan briefing pagi. Sepertinya hari ini memang akan sedikit tertunda karena hujan yang cukup deras dan juga awet serta jarak pandang yang tidak baik akibat kabut tebal di daerah pegunungan. Dan juga sampai saat ini memang tim gabungan sedang melakukan briefing apa yang akan dilakukan karena memang jikalau menunggu hujan ini reda akan memakan waktu yang sangat panjang, namun juga membingungkan ketika harus turun di lapangan karena tidak diperbolehkan atau tidak aman jika jarak pandang yang tebal akibat kabut dan juga hujan membuat nanti adanya aliran longsor yang masih aktif bisa saja jatuh lagi ke area longsor atau di area pencarian. Dan juga sampai sejauh ini tadi kami sudah update dari Basarnas per 6 pagi ini sudah ada 48 kantong yang diserahkan dalam waktu 4 hari. Hari ini belum ada update karena belum dimulai dan total tersebut tim DVI mengatakan ada sekitar 27 hingga 30 korban yang telah berhasil diidentifikasi dan sejauh ini ada kurang lebih 32 jiwa yang masih dinyatakan hilang dan juga dilakukan pencarian. Hari ini sebenarnya jika cuaca mendukung pencarian akan diperluas tidak hanya di sektor tunggal yang diandalkannya itu A1 dan juga B1 tapi juga nanti akan menyasar sektor-sektor A2, B2 dan juga sektor C. Dan hingga sampai sejauh ini untuk anggota TNI sendiri yang dinyatakan hilang dari data 23 sekarang tinggal 19 ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut apakah dari 27 hingga 30 yang sudah diidentifikasi dari tim DVI itu ada tambahan anggota TNI yang dinyatakan hilang saat melakukan pelatihan untuk dikirim ke perbatasan. Saat ini juga anjing K9 dan juga anjing Basarnas sudah bersiap untuk melakukan pencarian namun sepertinya sedang beristirahat sejenak ini karena memang kondisi cuaca yang belum mendukung berarti mereka habis ini dikumpulkan terlebih dahulu diberi makan dan juga diberi minum serta vitamin untuk menjaga kondisi agar dapat melakukan pencarian hari ini. Dan juga nanti kami akan mengupdate lebih lanjut kira-kira bagaimana proses pencarian di hari ini. Sejauh ini kami akan bertahan dan berdiam diri terlebih dahulu mengamankan diri di posko tim gabungan. Sekian kembali ke studio Arif dan juga Rati. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya ini membongkar kasus peredaran narkoba jenis ganja dan juga sabu. Jadi modusnya pengiriman paket online ke wilayah kota Tangerang, Banten. Jadi anggota Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini menggerebek 2 orang pelaku yang dari rumahnya ya di kota Tangerang, Banten. Polisi ini menggering para pelaku untuk menunjukkan lokasi tempat narkoba disembunyikan, yaitu dari dalam lemari yang ternyata ditemukan kemasan menyerupai paket online atau paket pengiriman online. Nah, selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti tentunya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna diperdalam kasus dugaan transaksi narkoba atau peredaran narkoba jenis ganja dan juga sabu ini. Dia sudah kemas seperti
Baik pemirsa, ini diduga salah paham. Seorang juru parkir di kota Pekanbaru Riau ya, namanya Nuzul Indra, ini dibacok oleh seorang pengendara dan akibat luka bacokan tersebut korban saat ini harus mendapatkan perawatan intensif Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Yang Anda saksikan adalah video amatir warga yang tampak ada korban yang terduduk lemas di Jalan Kartini, Kecamatan 50, Pekanbaru yang usai terkena bacokan oleh pelaku berinisial JZ yang menggunakan sebilah parang. Jadi awal mulanya ini pemirsa, korban menegur pelaku untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang memang telah disediakan. Pelaku sempat cekcok dengan juru parkir lainnya, diduga pelaku ini salah mengartikan perkataan korban serta merasakan dikeroyok oleh sejumlah juru parkir lainnya. Pelaku langsung mengambil sebilah parang dari mobil dan juga membacok kaki korban. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk penanganan medis dan pelaku juga sudah diringkus oleh pihak kepolisian dan masih mendekam di sel tahanan Polresta Pekanbaru. Kasus ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian. Kenapa bisa terlalu sensitif ya kadang-kadang? Itu pentingnya tabayun, Ti, makanya. Iya, benar. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, ternyata pihak kepolisian juga mendalami kasus kematian selebgram. Jadi kepolisian memanggil 6 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kematian selebgram Lulu Latfah. Ya, diantaranya ini ada manajer selebgram Lula Latfah, Adita Baskara alias Ara, dan asistennya yang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peristiwa kematian dari selebgram Lula Latfah. Total berarti ada 6 orang ya yang berstatus saksi menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Itu juga termasuk saksi di lokasi kejadian serta pihak dari rumah sakit. Polisi memastikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Seperti diketahui, Lula Latfah ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan Jumat 23 Januari 2026 dan hingga kini aparat masih menunggu hasil medis ya untuk mengungkap penyebab kematian dari selebgram Lula Latfah. Beralih ke kasus Hogi Minaya ya. Ini tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret sang istri ini masih terus bergulir dan menjadi buah bibir di masyarakat ya. Nah, kami menghadirkan informasi yang akurat ini pemirsa meski dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minaya ini memang belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua belah pihak. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban ini bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan dan tidak dipasang gelang pelacak GPS. Jadi kronologisnya itu singkatnya mungkin highlightnya ya. Ada korban jambret, si pelaku mungkin kemungkinan kabur begitu dan dikejar begitu ya. Oleh suami dari korban. Ya. Nah pertanyaannya apakah pengejaran itu dilakukan sebagai bentuk apa? Ancaman, pembelaan diri atau gimana? Pembelaan diri terhadap apa, Tit? Ya. Pembelaan diri apakah memang nyawanya yang mengejar pelaku jambret itu juga terancam? Atau hanya ingin mendapatkan kembali harta yang mungkin ada di dalam tas tersebut? Kan begitu. Beda halnya misalnya kalau ada pelaku kejahatan di rumah sudah mengacungkan senjata tajam, nah mungkin korban terpikir untuk melawan karena sudah ada ancaman senjata tajam. Tapi kan kalau ini kan sepeda motornya kan sedang kabur melarikan diri, usai beraksi. Tapi setelah ditetapkan tersangka pun juga Hogi ini tidak ditahan begitu ya Via. Bahkan saat ini juga kabarnya juga pelacak GPS di kakinya juga sudah tidak ada lagi. Nah ini juga viral di media sosial pemirsa. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Jadi mungkin pemirsa juga sudah melihat videonya. Ada penjual es
jadul lah ya dapat katakan yang diamankan anggota TNI dan anggota polisi di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat ini terus menuai kritikan dari masyarakat karena sebenarnya tegurannya nih kurang apa? berkemanusiaan. Kurang humanis gitu lah Kurang mungkin ya. humanis. Oke. Jadi Sudrajat, pria penjual es kue jadul, diamankan lantaran diduga menjual es berbahan baku spons. Jadi tak hanya itu, Sudrajat juga dipaksa untuk memakan es kue sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Metro Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil uji laboratorium keluar menyatakan jika es kue tersebut sudah layak dikonsumsi karena terbuat dari bahan-bahan makanan. Petugas TNI Polri, yaitu Babinsa dari Kelurahan Utan Panjang Kemayoran dan Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, Aibtu Ihwan Mulyadi akhirnya meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Keduanya mengaku menyesal karena telah salah menuduh Sudrajat menjual es kue berbahan spons. Meski diakui gegabah, namun mereka melakukan karena menjawab rasa kekhawatiran yang cukup besar atas adanya laporan masyarakat yang masuk ke call center 110. Ini sebenarnya banyak loh Pak zaman sekarang bahan-bahan baku yang bisa dibuat kue walaupun sepertinya tampaknya ini tidak layak makan. Ya itu dia, jadi perlunya mungkin bertabayun sekali lagi lah gitu ya. Aduh, ilah dari tadi beritanya dijuluki tabayun terus. Oke, petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik sandal ya di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Tampak memang ada belasan unit mobil damkar dari pemerintah Kota Medan dikerahkan untuk memadamkan sekaligus melokalisir kobaran api di lokasi kejadian. Jadi bahan-bahan pembuatan sandal yang mudah terbakar ini akhirnya membuat api terus membesar. Selain membuat panik karyawan, warga sekitar juga merasa resah karena memang khawatir api tersebut bisa menyambar ke rumah mereka. Diduga kebakaran hebat terjadi akibat korsleting listrik. Ini belasan unit mobil yang juga sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Kita akan pantau bagaimana kondisinya pagi hari ini dengan rekan kami Wana Sari langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Wana, silakan informasinya. Ya, Kamarati dan pemirsa, sejak tadi kami memantau proses pemadaman api yang membakar pabrik pembuatan sandal di Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan ini masih terus dilakukan upaya pemadaman dari pemadam kebakaran juga dibantu oleh pihak kepolisian. Di belakang saya pemirsa ini adalah salah satu gudang, persisnya gudang produk jadi yang saat ini api ataupun asap tebal dan hitam ini masih membubung tinggi dari seluruh areal pabrik ini. Artinya masih ada kobaran api meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan pada dini hari tadi atau malam saat terjadinya kebakaran, persisnya sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini sekitar 20 armada kebakaran ini dikerahkan baik dari Kota Medan, Binjai hingga Deli Serdang ini dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang bisa dikatakan hampir 100% ini membakar areal pabrik ini, dari gudang produk jadi, kemudian gudang penyimpanan bahan baku yang saat ini sedang dilakukan intensitas yang cukup tinggi untuk dilakukan pemadaman, mengingat gudang penyimpanan bahan baku yang terbuat dari kimia itu merupakan gudang timbulnya percikan api hingga membakar hampir seluruh areal pabrik pembuatan sandal di Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan. Dan informasi yang sejauh ini berhasil kami input adalah tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, meskipun ketika kebakaran melanda pabrik ini ada sekitar 200 karyawan yang kebetulan sedang melakukan aktivitas pergantian shift kerja dan berhasil diselamatkan karena terdapat beberapa akses pintu keluar di pabrik ini. Sementara itu sempat timbul kepanikan warga di sini mengingat pabrik ini juga berdekatan dengan area permukiman masyarakat. Tapi bisa kami pastikan ataupun kami kabarkan bahwa tidak ada korban jiwa ataupun sejauh ini pemukiman masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan pabrik ini juga dikatakan aman.
Dan kami belum mengetahui sampai kapan api ini berhasil dipadamkan karena bila melihat intensitas kobaran api di sini dan kepulan asap yang masih terus membumbung tinggi, ini diprediksi proses pemadaman api ini masih memakan waktu yang cukup lama. Apalagi material yang terdapat di pabrik ini yang notabene-nya adalah bahan karet, ini juga sulit dipadamkan dan ini juga menjadi tantangan bagi petugas untuk berupaya untuk memadamkan api dan memberlakukan sistem agar api tidak merambat ke area-area yang lain seperti ke pemukiman warga. Kamarati. Ya, baik, terima kasih Wanasari atas laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya, masih bersama kami pemirsa, pasca terendam banjir dan hujan deras, ini beberapa ruas jalan di Jakarta rusak dan juga berlubang. Jadi kondisi ini akhirnya memaksa pengendara memperlambat laju kendaraan demi menghindari resiko kecelakaan. Jadi setelah terus-menerus diguyur hujan deras dan terendam banjir, Jalan Mitra Bahari Penjaringan Jakarta Utara mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlihat ya Ti, jalan berlubang, kedalamannya 20 hingga 30 cm. Ini mewarnai sejumlah titik sepanjang jalur tersebut. Jalur ini adalah jalur yang menghubungkan kawasan Muara Baru dengan wilayah kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Warga sudah mengeluhkan kondisi seperti ini dan diperparah lagi ketika hujan deras mengguyur, bahkan juga ada beberapa wilayah yang terendam oleh air. Apalagi lokasi ini juga kerap dilewati oleh kendaraan dengan tonase yang tinggi. Tidak hanya di utara, ini di MT Haryono Jakarta Selatan, tepatnya dari arah Kuningan menuju Pancoran juga terlihat sejumlah titik lubang yang ada di jalur jalan protokol. Jalur jalan protokol, Ti, ingat tuh. Jalan protokol aja banyak lubangnya ya. Itu. Agak tapi kita juga harus ini juga ya apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa wilayah yang saat ini sudah digenjot untuk ditambal gitu ya aspalnya agar keselamatan pengendara juga tetap terjamin. Itu dia. Nah, jadi di balik kerusakan jalan imbas dari curah hujan, ada kesigapan dan juga peran serta masyarakat yang aktif nih. Salah satunya adalah sebuah aksi mulia yang terekam kamera viral di media sosial. Bapak-bapak pengamen ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan ya. Sambil mengendong anak, bapak ini memberi tanda jalan berlubang yang dinilai membahayakan pengendara nih. Nah, itu dia harus dicontoh ya sebenarnya ya. Bapak ini sambil menggendong anak, membawa ranting dan dedaunan sebagai penanda agar memang lubang di tengah jalan ini mudah terlihat oleh pengguna jalan. Betul. Aksi dilakukan di tengah arus lalu lintas yang masih ramai dilalui kendaraan. Sebenarnya langkah sederhana ini dinilai mampu mencegah terjadinya kecelakaan. Netizen pun langsung memberikan apresiasi nih, nggak ada komentar negatif. Oh, nggak ada komentar negatif, ini apresiasi. Jadi karena ada di pinggir jalan, kalau di jalan ibu kota itu kan ranting-ranting pohon ya. Kalau misalnya ada pohon pisang, mungkin di ibu kota, mungkin pohon pisang ditaruh tuh. Mungkin pohon kelapa biar lebih tinggi, ya nggak sih? Jadi kelapa yang hijau gitu ya kayaknya ya? Kayak ini, kelapa hijau enak loh. Kita akan pantau ya Vi, bagaimana sebenarnya kondisi di salah satu titik ruas jalanan ibu kota bersama Margareta Novita. Selamat pagi Margareta. Ya Rivi, Kamarati dan juga pemirsa, saya punya kata-kata hari ini. Usai hujan lebat terbitlah lubang tidak terlihat. Nah, ini menjadi kalimat yang menggambarkan kota Jakarta akhir-akhir ini karena jalanan di kota Jakarta ini banyak sekali yang berlubang akibat terkena hujan atau terguyur hujan yang terus-menerus. Salah satunya di tempat saya mengambarkan saat ini di ruas Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, di mana ini dilaporkan banyak sekali lubang yang ada di jalanan. Nah, salah satunya yang ada di samping saya ini yang terlihat di kamera Anda, di kamera kami maksudnya, bahwa lubang yang ada di sini ini cukup besar ya. Kalau dilihat ini diameternya mungkin lebih dari 40 dan 50 cm. Dan juga untuk kedalaman dari lubang
jalan yang berlubang sendiri pun bervariasi juga pemirsa, ada dari 5 cm hingga 10 cm ataupun lebih. Nah, untuk yang di sebelah saya kurang mengetahui bagaimana dalamnya lubang yang ada di situ. Cuma kalau dilihat secara kasat mata memang diameternya cukup besar dan juga aspalnya ini terlihat masih baru sekali pemirsa, karena beberapa hari yang lalu ini pemerintah Jakarta mengebut untuk menambal jalanan yang berlubang. Salah satunya yang sudah dikatakan oleh Gubernur Pramono Anung ini mengatakan bahwa penutupan jalan ini akan dikebut dari tanggal 27 kemarin. Namun jika dilihat secara kasat mata, Rivi, Kabarati dan juga pemirsa, bahwa aspal tambalan yang ada di sini memang kurang terlihat rata ataupun sejajar dengan aspal aslinya ataupun aspal yang lama. Karena sejak tadi saya memantau banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini ketika melewati tambalan yang ada di dekat saya ini seperti sedikit oleng begitu, apalagi motor ya, karena memang tambalan ini bersifat sementara untuk menutup karena musim hujan ataupun hujan pun masih sering mengguyur wilayah DKI Jakarta. Dan untuk para pemirsa yang berkendara melalui ruas Jalan MT Haryono ini diminta untuk tetap berhati-hati dan juga melihat keadaan jalan sekitar ya, karena beberapa lubang pun ini dilaporkan juga tidak terlihat pemirsa. Bahkan yang sudah ditambal pun juga kadang tambalannya ini juga tidak rata sehingga membuat kendaraan sedikit oleng. Pun dari video yang viral beredar mengenai lubang di jalanan ini pemirsa, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka melewati jalan yang berlubang, kemudian kendaraan mereka terkena rusak begitu, seperti cakramnya yang kemudian miring ataupun shock breaker yang kemudian longgar ataupun rusak. Ini juga dikeluhkan oleh masyarakat di Jakarta. Pun untuk mengatasi hal itu, pemerintah DKI Jakarta sudah mengambil langkah preventif, yakni menggunakan cara memodifikasi cuaca supaya hujan ini tidak terus-menerus mengguyur kota Jakarta dan perbaikan bisa dilakukan. Namun bila kami bisa mengabarkan terkait arus lalu lintasnya sendiri, ini bila lubang ini belum ditutup, memang kemarin terlihat di video yang banyak beredar, mereka ini mulai memelankan ataupun memperlambat kecepatan mereka. Namun kalau sekarang ini sudah banyak titik yang ditambal. Yang saya lihat adalah mereka sudah berjalan di kecepatan normal dan juga arus lalu lintas yang ada di Jalan MT Haryono ini pun masih padat begitu. Namun bila kami bisa jelaskan, di sini kan ada tambalan pemirsa, dan meskipun mereka sudah berjalan di kecepatan yang normal, namun beberapa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 ini masih sedikit berjalan di agak pinggir untuk menghindari tambalan yang tadi kurang rata. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan dari sini, kembali ke studio. Ya, Anda menyaksikan segmen viral di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami hadirkan langsung ya. Ini ada sebuah insiden penerbangan yang kembali terjadi di wilayah Papua Tengah, di mana pesawat Smart Air jenis Caravan dengan nomor PKSS SNS ini dilaporkan jatuh di area perairan. Jadi peristiwa ini terjadi Selasa siang kemarin, 27 Januari 2026, pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Persisnya di kawasan Lokpon Kaladiri di Nabire, Papua Tengah. Jadi pesawat ini sebenarnya menjalankan misi penerbangan subsidi menuju Kaimana, diketahui membawa 15 orang penumpang. 15 orang yang terdiri dari 13 orang penumpang dan 2 kru pesawat. Jadi kejadian ini bermula saat pesawat lepas landas dari Bandara Udara Nabire menuju Kaimana. Namun setelah beberapa waktu mengudara, mesin pesawat mengalami gangguan teknis dengan kondisi mesin yang tidak memungkinkan untuk membuat pilot ini terpaksa melakukan pendaratan darurat. Tapi kabar gembiranya, ya, ini seluruh penumpang dan kru berhasil selamat. Alhamdulillahnya berhasil selamat ya, Via. Ya, kita apresiasi ya untuk segala yang terlibat dalam proses pendaratan darurat ini, baik itu pilot, co-pilot, ATC juga, karena pastikan ada komunikasi dengan ATC. Betul. Ya, Ti. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini ada juga video amatir yang mendadak viral karena merekam seorang pengendara sepeda motor di kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Jadi terlihat di video ini
sang pria merokok sambil berkendara. Mirisnya ia tengah membonceng seorang wanita yang sedang juga merokok. Bahkan menggendong bayi tanpa perlindungan yang memadai. Jadi alih-alih meminta maaf saat ditegur, pria ini justru malah tersulut emosi. Ia bersikap defensif hingga nekat melakukan aksi pemukulan terhadap sang penegur. Padahal abu dan bara rokok sangat berbahaya, beresiko mengenai mata pengendara lainnya, terutama roda 2, Sementara paparan asapnya juga sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru, khususnya sang bayi yang memang dibawa pada saat itu. Ini biasanya kalau udah viral ini ada permintaan maaf sih. Pakai ditendang itu motornya. Karena sebenarnya ini kan bentuk kepedulian dari seorang pengendara, melihat kok miris ya, ada anak kecil yang dibawa. Niatnya baik kok. Niatnya baik. Tapi mungkin diterima tidak dengan baik ya. Mungkin ini kebersamaan kita mengingatkan masyarakat untuk ayo sama-sama kita tingkatkan literasi kita. Sama-sama kita mengupgrade lagi pengetahuan, pemahaman kita. Ya. Saya tidak mau mengatakan siapa yang salah, tapi wajah sudah tertara di layar kaca. Dah, gitu aja. Biarkan nanti kedua pihak saling mencari solusi, mungkin berdamai ya. Betul. Harapannya seperti itu ya, Vi ya. Oke, Ti. Apalagi, Ti? Kita bergeser ke informasi lain. Ini di tengah musibah banjir yang juga belum surut, pemirsa, sebuah peristiwa memprihatinkan justru terekam kamera dan juga menjadi viral di media sosial. Apa itu, Ti? Jadi ini bukannya saling membantu. Sekelompok remaja di perumahan Geraha Prima, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, justru terlibat aksi tawuran lagi antar kelompok. Begini, Ti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan pemirsa ya, pelan-pelan. Tawuran biasanya kan di atas jalan raya ya? Ya. Pernah nggak saya tanya tawuran di atas air gitu? Ya ini doang kali satu-satunya, Vi. Ya itu dia, makanya kan kekepoan warga plus 62, Ti. Betul. Meskipun tawuran juga tidak dibenarkan, Ti. Tapi membawa cari kegiatan yang lain, mungkin perahu karet bersama lagi banjir gitu ya, Vi ya? Mendingan gini, hei kampung sebelah, gitu kan. Atau pemuda sana, kita ketemu, kita cari drainase yang mampet, kita colok-colok pakai apa? Pakai kelewang boleh nggak nyolok-nyolok drainase? Pakai kelewang gitu misalnya, pakai apa? Pakai senjata tajam gitu ya? Dicolok-colok tuh drainasenya. Boleh kalau itu. Biar airnya ngalir. Ngalir boleh. Tapi ini saya bingung kan, biasanya kalau tawuran itu kan lari ya, Vi ya? Ya. Ini mau lari sulit kok. Ya, ceplak gitu. Oke, sekali lagi tidak dibenarkan tawuran ya. Ayolah kita ajak masyarakat kita untuk lebih kompak lagi, apalagi dalam menghadapi bencana. Setuju. Oke, kita lanjutkan lagi informasi berikut. Ada duka mendalam yang menyelimuti desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa. Bencana tanah longsor yang terjadi pada Sabtu 24 Januari lalu ini menyisakan sejumlah kisah pilu ya yang menyayat hati. Baru satu yang ditemukan. Kita simak dulu nih. Biasanya main sama mereka ya? Ya Pak, ada temen kamu ya di sana? Ada berapa? 15 temen kamu belum ditemukan ya di sini? Baru satu. Baru satu yang ditemukan. Biasanya main sama mereka ya? Terus ada keluarga kamu juga gak? Semoga cepat ditemukan ya Dava. Ya Pak. Amin, amin ada ya robbal alamin. Ya di sana? Mudah-mudahan teman-temannya Dava yang 15 orang ya kabarnya saat ini belum diketahui keberadaannya. Ini bisa segera diketahui atau dicari jasadnya atau fisiknya oleh tim yang berjibaku masih di lokasi. Doa kita sih ya semoga ada mukjizat lah ya. Dava, Anda luar biasa ya. Masih menunggu, masih berharap dan berdoa. Gimana enggak? Mungkin lebih dari berapa jam? Sekian jam. Dava ini mungkin menghabiskan waktu bercengkrama, bermain, bersenda gurau bersama teman-temannya. Nah, yang saat ini juga masih terus dilakukan pencarian. Pasti Dava merasakan kehilangan. Yang semangat ya Dava ya. Semoga ada kabar baik untuk kita semua. Kamu ya di sana? Ada berapa? 15 teman kamu belum ditemukan ya? Biasanya ya kalau kita nih para pembawa berita itu kalau mau batuk pada saat break atau pada saat VT sedang tayang, paket sedang tayang. Ini lagi tayang dia malah batuk.
Aduh, Nggak bisa ditahan, Vi, batuk pilek, Vi. Udah sangat mengganggu banget ya. Jadi udah minum obat? Udah minum obat juga? Obat, vitamin, terus? madu. Terus? Duit yang belum. Nah, Mungkin bisa saya. Kalau duit jangan sama sini hulunya. Ti, semua cara udah dijalankan? Udah. Coba deh, ada kan masyarakat atau manusia-manusia yang memilih juga jalur lain seperti herbal misalnya. Nah, itu dia. Nah, Vi. ini penting juga. Pengen tahu gimana caranya? Simak Hidup Sehat Ti sesaat lagi ya. Yang tentu akan menghadirkan rangkaian informasi perihal herbal yang bisa mengobati penyakit-penyakit imbas dari cuaca yang tidak menentu. Selengkapnya sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.